menyesuaikan kreativitas yang akan dikerjakan minggu ini. Jadi teman-teman, ini yang sudah jadi, teman-teman bisa bikin bisa print gambar tanda tanya atau bisa gambar sendiri. Terus kita sesuaikan, kita gambar love, potong lalu dipotong, sesuaikan dengan lengkungan tanda tanyanya. Lalu kita tulis siapakah itu Yesus, dan ini sudah ditulis siapakah itu Yesus. Lalu kita bikin potong beberapa love, lalu dilem di tengahnya ya, di tengahnya seperti buku. Lalu kita tulis ini, Yesus itu adalah, nah contohnya seperti ini. Lalu kita tulis di bawah, terserah mau tulis apa, misalnya Yesus itu adalah sahabatku atau apapun. Jadi kita bikin beberapa. Jadi di sini aku bikin warna-warni. Kalau gak pakai kertas warna-warni juga nggak apa-apa, bisa pakai kertas putih aja. Kita juga ganti pulpen, bisa jadi spidol. Bikin beberapa seperti saya, kayak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini ya hasilnya saya. Ini ya saya buat 2 contoh. Jadi di sini ada Yesus adalah sahabatku dan Yesus adalah Bapakku. Sekian, terima kasih. Shalom. Shalom semuanya, adik-adik semua yang diberkati Tuhan Yesus. Kembali berjumpa lagi dengan Miss Dian. Kita semua sudah siapkan hati kita. Kita sampaikan isi hati kita kepada Tuhan Yesus. Kita bilang Tuhan Yesus baik. Kita semua menyembah, kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Engkau luar biasa. Kasih sayangmu bagi kami, penjagaanmu bagi kami. Kami
kita masih mau memuji Tuhan, lebih semangat lagi. Kita semua angkat pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam susah, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Daki gunung yang tinggi, turun mata yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Kaulah Yesusku. Lebih semangat lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Kaulah Yesusku. Kita siapkan hati kita, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah hati kami anak-anak-Mu, kami sudah siap. Kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu, firman yang disampaikan oleh Bunda Willy. Biarlah Roh Kudus mengurapan-Mu Kau taruh buat Bunda Willy yang menyampaikan firman Tuhan di saat ini Tuhan. Biarlah kami semua yang mendengarkannya Tuhan, kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan, dan kami akan tumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami sudah siap untuk diberkati oleh kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu. Sudah siap mendengar cerita? Ya, tema kita bulan September adalah tentang tokoh. Nah, kali ini Bunda Willy membahas tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Saulus. Siapa itu Saulus? Mungkin yang ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Saulus adalah Paulus. Sebelum namanya Paulus, ia bernama Saulus. Ya, namanya jadi Paulus setelah. Kita lanjut dulu ceritanya. Oke, pembacaan kita di Kisah Rasul. Nah, adik-adik yang punya Alkitab, ambil ya, buka Alkitabnya. Yang belum bisa baca, dengar saja ceritanya. Pembacaan kita di Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Ya. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawanya kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa ke Yerusalem. Jadi saat itu Saulus meminta surat kuasa. Nah, adik-adik, sebelumnya Saulus juga pernah menyaksikan Stefanus dilempari batu sampai mati. Nah, Stefanus ini dia memberitakan Tuhan Yesus, memberitakan firman Tuhan. Dan di sana saat dia dilempari batu, Stefanus ini, Saulus ada. Sampai Stefanus akhirnya meninggal. Seperti ini gambarnya adik-adik. Nih ada Saulus di sini. Nih Stefanus ini dilempari batu. Seperti itu. Nah, jadi ini kita lihat tadi dia meminta surat kuasa ya. Surat kuasa daripada majelis Yahudi di Damsyik, supaya dia bisa ke Damsyik. Nah, kita lanjut. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, kedengaran olehnya suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Wow. Jadi sementara Saulus hatinya berkobar-kobar, hatinya mau dia mendapat surat kuasa, dia mau pergi ke Damsyik dan dia mau menganiaya seperti tadi, gambar tadi, seperti Stefanus tadi, dia juga mau menganiaya semua murid-murid Tuhan Yesus yang ada di Damsyik, murid-murid Yesus. Tapi cahaya, wow, cahaya. Tadi sebelumnya adik-adik lihat ya, Bunda Willy di depan matahari. Jadi HP-nya Bunda Willy jadi gelap kan? Tidak bisa melawan sinar matahari. Lebih dari itu cahaya. Cahaya yang datang dari Tuhan Yesus. Cahaya kemuliaan, tidak sanggup. Nah, adik-adik lihat selanjutnya. Di orang-orang yang bersama Paulus tidak melihat siapa itu, tapi hanya mendengar suara. Mereka bingung dan termangu-mangu ya. Cahaya itu sangat membuat
Paulus tidak tahan sampai rebah ke tanah. Kita lanjut lihat ya. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Wow, Saulus shock ya. Saulus shock. Kok cahaya yang tadi, dan suara tadi yang dia dengar, yang katakan, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dia jawab, siapakah engkau Tuhan? Akulah. Ya, dijawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Dia shock dan dia tidak makan. Kenapa? Karena buta, tidak bisa melihat. Ya, coba semua adik-adik pejamkan mata. Semua pejamkan mata. Pejamkan mata, tutup lagi. Seperti itu. Gelap ya, tidak bisa melihat apa-apa. Kita lanjut. Di Damsyik, ayat ke-10 ya adik-adik. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus. Lihat, Ananias dalam mimpi, dalam penglihatannya, Tuhan datang untuk menyuruh Ananias pergi ke sana untuk menumpangkan tangan supaya mendoakan Saulus. Nah, adik-adik biasa lihat ya, kalau ada orang sakit, ada yang datang doakan dan tumpangkan tangan. Nah, seperti itu. Awalnya dari Alkitab yang mengatakan bahwa itu Tuhan loh yang bilang pergi dan tumpangkan tangan. Seperti itu. Jadi jika adik-adik lihat, oh begitu, kenapa kalau orang sakit selalu didoakan dan ditumpangkan tangan? Memang itu firman Tuhan. Ya, kita lihat Ananias tidak mau. Ananias bilang dia jahat. Berita kabar yang saya dengar bahwa dia itu sangat jahat sama murid-murid Yesus. Tapi kita lanjut ya, baca ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkannya kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuklah ke rumah itu, menumpangkan tangan ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan engkau lalui telah menyuruh aku supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan setelah itu, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah itu ia makan, pulihlah kekuatannya. Jadi adik-adik, akhirnya si Ananias yang Tuhan Yesus suruh untuk menumpangkan tangan, dia taat dan dia pergi untuk menumpangkan tangan atas Saulus. Dan lihat tadi bahwa adik-adik lihat ya, Saulus setelah ditumpangkan tangan, dibilang di sini seperti ada selaput. Tapi adik-adik dengar tadi janji Tuhan untuk Paulus apa? Nubuatan Tuhan untuk Paulus apa? Dia akan menjadi apa? Aku akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan. Jadi mengikut Tuhan ada konsekuensi, ya, penderitaan dia harus alami, ya. Tapi bukan mendatangkan dukacita, tidak mendatangkan sukacita. Nah, wow, yang Bunda Willy di sini kita baca firman Tuhan bahwa Tuhan bilang bahwa dia adalah alat pilihanku untuk pergi ke bangsa-bangsa, ke raja-raja. Untuk apa itu? Alat pilihan untuk pergi ke raja-raja kepada bangsa-bangsa.
untuk memberitakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah menebus dosa, dan Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Melayani Tuhan berarti melayani sesama, ya, seperti itu. Tuhan pilih Paulus. Nah, dan disitulah saat Saulus bertobat, dia langsung baptis, dan dia penuh dengan Roh Kudus, dan dia mulai memberitakan firman Tuhan, seperti itu. Jadi namanya sebelum mengenal Tuhan Yesus adalah Saulus, tapi setelah mengenal Tuhan Yesus adalah Paulus. Nah, untuk adik-adik yang kecil ya, Bunda kasih tunjuk gambarnya. Nah, seperti ini waktu Saulus lihat nih. Saulus menerima cahaya ya, dia langsung tidak bisa lihat. Padahal tadinya dia sangat jahat. Tapi akhirnya Tuhan harus cara Tuhan itu sangat ajaib ya. Nah, ini Stefanus setelah berdoa, Saulus sudah dibaptis dan dia melihat kembali. Seperti itu ya adik-adik. Nah, inti cerita ini adalah pertama, bahwa kadang-kadang kita melawan, kita marah, kita jengkel, kita apa. Tapi setelah kita mengenal Tuhan, kita akan berubah. Karena Tuhan yang merubah orang. Tuhan yang merubah, Tuhan yang memilih. Kedua, Tuhan memilih kita untuk menyampaikan kabar baik, yaitu tentang Tuhan. Jangan lupa adik-adik untuk memperkatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu mengasihi sesama, mengasihi kita dan mau kita mengasihi sesama. Dan yang ketiga adalah di sini bahwa Tuhan Yesus pasti akan merubah, sekalipun orang-orang itu seberapapun jahatnya, Tuhan akan merubah. Yang penting hati kita mau berubah dan mau mengikuti Tuhan. Itu cerita tentang Saulus yang berubah namanya jadi Paulus setelah dia mengenal Tuhan. Ingat ya, Tuhan Yesus yang merubah orang. Kita tidak bisa bilang dia jahat, dia jelek, dia ini begini. Tapi kalau Tuhan merubah, orang itu akan luar biasa mengasihi Tuhan. Oke, itulah cerita ini. Nanti minta Papa Mama ulangi lagi di rumah tentang Saulus bertobat, atau tentang kisah Paulus yang lainnya di dalam Alkitab. Oh, tapi Bunda lupa, Paulus setelah itu dia menulis surat banyak ya. Ada Roma, surat Paulus ke Roma, ke Korintus, ke Efesus, ke Filipi, Galatia, Kolose. Suratnya banyak ya. Itu bukti dia memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus. Cerita dia tentang Tuhan Yesus, dia beri kesaksian ke daerah-daerah. Seperti yang Tuhan Yesus bilang tadi, bahwa dia akan menghadap raja-raja bangsa-bangsa. Ya, sampai hari ini kita semua adik-adik mendengar firman Tuhan. Surat-surat Paulus kita baca banyak ya, yang luar biasa. Demikian ceritanya Bunda Willy, firman Tuhan hari ini. Semua duduk, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Terima kasih bahwa Tuhan Yesus yang merubah setiap orang. Sejelek-jelek apapun, jika Tuhan berkehendak, maka orang itu akan berubah. Sama seperti Saulus menjadi Paulus. Walaupun dia kelihatan jahat, dia berdiri untuk kebenaran seolah-olah, tapi dia menentang Tuhan, murid-muridmu, tapi Tuhan yang memilih dia, Tuhan merubah dia menjadi rasul yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita hari ini. Biar kami juga menjadi seperti Saulus yang ke Paulus, dan kita menceritakan kebesaran Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk cerita firman Tuhan hari ini. Biar firman Tuhan itu jatuh di dalam hati kami, menjadi benih dan bertumbuh subur, yang membuat kami bertumbuh bersama-sama anak-anak, dan mereka menjadi orang-orang yang menyaksikan, yang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa, berkati kota Manokwari. Tuhan, Engkau berkati darat, laut, udara, tanah, semuanya yang ada udara Tuhan. Tuhan kuduskan, berkati, sehingga kami yang ada di kota ini menikmati udara, menikmati air, menikmati pohon-pohon dan keindahan ini. Kami sehat, dan kami berdoa, kami
Percaya ada kami dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak Rocky, anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, Tuhan lindungi mereka, dijauhkan dari virus corona, dijauhkan dari sakit, penyakit, mara bahaya, malapetaka, kutu, dan maut sekalipun Tuhan. Rancangan kecelakaan jauh dari mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kedua orang tua mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga berkati Bapak Gubernur dan bupati-bupati yang ada di Papua Barat. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak polisi, keamanan kota ini, tentara, Tuhan lindungi mereka, biar mereka menjaga kota ini dengan baik-baik, tapi lain daripada itu Tuhan yang menjaga kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyinari wajahnya, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus memerintah untuk adik-adik. Ya, kali ini Bunda Willy tidak punya challenge, tetapi mari lakukan icebreaker-nya Tania ya. Yang mau melakukan silakan kirim ke grup orang tua. Terima kasih, dadah, selamat hari Minggu.